Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih selalu buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah ya menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Ya, itu semua berkat dari supportan, dukungan, semangat dari teman-teman semuanya. Karena saya selalu ngucapin di awal, mustahil channel ini bisa berkembang tanpa dukungan dan bantuan dari teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah hari ini channel ini masih terus berkembang dan memberikan sedikit motivasi ataupun edukasi buat teman-teman semuanya yang saat ini membutuhkan. Ya, oke. Ini karena banyaknya ya masih tentang gagal bayar pinjol. Ini gagal bayar pinjol ini. Masih banyak orang-orang yang dibebankan dengan rasa takut ya, baik itu ilegal maupun ilegal. Terkadang juga banyak yang sudah menyatakan ketidakmampuan mereka, tapi mereka selalu ditakut-takuti dengan orang sekitar yang seakan menjadi satu hal wajib yang harus dilindungi mereka gitu loh. Padahal dari diri mereka sudah menyatakan ketidakmampuan ya. Dan saya masih membahas dengan hal yang sama tentang teroran, intimidasi atau ditakut-takuti oleh debt collector ketika kita gagal bayar. Ini bagaimana sebenarnya dan bagaimana kita harusnya bersikap ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini luar biasa. Oke, masih seputaran tentang gagal bayar di pinjaman online ya, baik itu legal maupun ilegal. Di sini teman-teman semuanya masih disibukkan dengan teroran dan tekanan dari debt collector. Ya. Tapi sebelum saya melanjutkannya, itu wajib memahami dulu gitu loh. Kalau kita gagal bayar, ya, gagal bayar, sasaran utama kita adalah teroran. Ya. Kenapa hal seperti itu, Bang, bisa terjadi? Saya beri pengenalan lagi ya buat teman-teman semuanya. Karena di sini banyak yang menyampaikan kepada saya tidak mampu bayar pinjol tapi juga takut data disebar. Ya, Anda ingat proses pengajuan di awal. Ketika kita melakukan klik aplikasi, ya, mereka minta beberapa izin akses, ya. Meskipun peraturan baru dari OJK adalah pinjol hanya dibolehkan mengupdate mikrofon, kamera, dan lokasi. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Ya, masih banyak kok pinjol-pinjol yang menginginkan data-data pribadi dari debetur mereka. Buat apa? Ada dua hal yang terjadi. Kenapa mereka menginginkan data yang ada di smartphone Anda? Yang pertama, akan menagih ataupun menakut-nakuti orang sekitar Anda ketika Anda gagal bayar. Makanya mereka meminta akses kontak paling utama. Ya, ataupun akses log panggilan keluar ataupun masuk. Ya. Dan ini ketika Anda gagal bayar, hal ini wajib Anda temukan dan wajib Anda jumpai gitu loh. Mustahil Anda gagal bayar orang sekitar Anda tidak diganggu. Mustahil. Ya, pasti ini akan terganggu. Ketika Anda gagal bayar, orang sekitar akan diganggu. Ya. Dan bagaimana sebaliknya, Bang? Bagaimana sebaliknya ketika kita lancar bayar, apakah orang sekitar kita juga akan diganggu? Juga akan diganggu dengan promosi-promosi dari aplikasi-aplikasi mereka. Ya. Dua hal tujuan mereka mengambil data yang ada di kontak Anda. Pertama, ingin promosi dengan secara gratis, ya. Habis itu ingin meneror ketika Anda telat bayar ataupun gagal bayar. Itu salah satu dua hal dari pencurian data yang terjadi. Sehingga perkembangan pinjaman online itu sangat pesat. Oke, kita kembali lagi ke ketidakmampuan Anda. Saya yakin semuanya ketidakmampuan Anda saat ini adalah akibat dari beratnya beban bunga dan denda yang selalu diberikan. Ya, itu poin yang paling utama. Habis itu lagi kerasnya tekanan dan teroran yang selalu dihantamkan kepada Anda sehingga menghilangkan niat yang ada dalam hati Anda untuk melakukan pembayaran. Ya, tapi poin utama sangat berpengaruh, yaitu atas dasar ketidakadaan uang akibat besar dan besarnya bunga dan denda yang selalu diterapkan kepada kita. Ya. Selama ini saya mendapatkan hal seperti itu. Terus apa, Bang, yang menjadi bahan ketakutan bagi orang-orang? Bahan ketakutan bagi orang-orang adalah mereka ingin menyelamatkan orang sekitar mereka dari teroran dan intimidasi.
Habis itu ingin menutup semua permasalahan ini tanpa harus diketahui orang bahwa mereka telah berada di titik rendah saat ini atau tidak punya uang sama sekali. Dan ini masih dengan tema yang sama, yaitu keegoisan. Keegoisan selalu terjadi di dalam orang yang gagal bayar pinjol. Kenapa egois, Bang? Dia tidak pengen orang sekitar mengetahui bahwa dia sedang ada masalah. Tapi di satu sisi, dia juga tidak ada uang lagi untuk menutupi semua masalah-masalah yang ada. Jadi mereka seakan dilema sendiri di sini. Sehingga apa? Berpacu mencari jasa-jasa, entah jasa apa aja, mereka embat semuanya. Ya, mau jasa apapun ditawarkan, mereka embat semuanya. Ya. Padahal mereka menyatakan ini, saya nggak ada duit, saya nggak ada uang, saya nggak mampu bayar pinjol. Ya. Dan ketika ada satu penawaran, oke, kami bantu Anda. Ya. Kami hapus data Anda. Atau kami bantu Anda dalam proses ini. Kami akan selamatkan Anda. Tapi Anda bayar sekian persen. Mereka mampu. Ya. Anda mampu melakukan itu, Anda mampu. Ya, kebayang nggak? Coba logika Anda. Anda menyatakan kepada saya Anda tidak sanggup bayar atas dasar uang tidak ada. Ketika ada jasa, Anda menyanggupi jasa itu. Ya. Makanya saya tanyain ke diri Anda dulu. Anda gagal bayar, ini sebenarnya kenapa sih? Makanya berulang kali video itu saya munculkan. Anda gagal bayar ini kenapa sebenarnya? Memang sengaja malas membayar atau sengaja Anda ini adalah spesialis untuk pembobol pinjol? Ya, habis itu Anda cari jasa-jasa bla bla segala macam dan akhirnya Anda tidak bayar dengan alasan uang tidak ada. Bukan fakta uang tidak ada, tapi dengan alasan uang tidak ada. Ya. Kenyataannya masih banyak orang-orang di luar sana rela mengeluarkan uang dia cuma-cuma, entah untuk jasa apa saya juga nggak tahu. Ya. Saya juga nggak tahu entah apa visi misi yang ada di kepala Anda, saya juga nggak tahu. Ya. Dia rela mengeluarkan uang sekian banyak. Padahal di satu sisi dia menyatakan tidak ada uang. Dan saya tahu Anda yang hadir di channel saya, orang-orang yang sudah kehilangan uangnya sampai puluhan juta, baik itu ditipu pinjaman online maupun ditipu dengan orang-orang yang mengimingkan bisa membantu Anda untuk keluar dari masalah ini. Ya, saya yakin baru Anda masuk ke sini. Ya. Ini makanya dari teman-teman semuanya, kenali. Ya, kita ini satu-satu, kita harus optimis, kita harus itu berpikir yang matang, kita harus tegas dengan diri kita sendiri. Oke, hari ini saya nggak ada uang, saya nggak ada uang, dan apapun resikonya saya akan tempuh jalur itu. Ya, mau ke jalur hukum, ke jalur apapun saya tempuh. Tapi selama ini ingat, selama ini belum ada orang yang keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar pinjol. Anda ingat itu? Belum ada. Ya. Cuman beban pikiran Anda lah yang selalu menghantui Anda. Seakan-akan si debt collector akan selalu berada di seputaran daerah Anda. Ya, karena Anda melihat beberapa channel-channel YouTube yang salah, yang selalu memberikan rekaman-rekaman yang membuat Anda takut seakan-akan seperti ini. Makanya saya selalu ingatin, cari solusi yang tepat buat Anda gitu loh. Ya, kalau untuk mengatasi dari hutang ini cuman ada dalam bayar. Ya. Sekarang saya tahu untuk membayar itu Anda tidak ada uang. Ya. Dan untuk mencari uang itu di tengah situasinya Anda sudah down saat ini, kayak mana ada satu cambukan supaya Anda bisa bergerak lagi ke depan untuk Anda tetap maju melangkah. Ya. Makanya jangan nikmati solusi-solusi yang hanya sebatas menyuarakan entah apa tapi tidak jelas buat Anda, yang seakan-akan menakutkan diri Anda gitu loh. Ya, saya banyak itu laporan, Bang. Saya dibandingkan dengan channel lain, channel ini. Bang, gimana ini, Bang? Saya bilangin, itu sejauh mereka memberikan solusi yang terbaik buat Anda, ikuti. Tapi kalau mereka sudah menyeleweng dari itu, misalnya mereka promosi tentang pinjol, atau mereka mencarikan pinjol yang gampang cair, itu jangan Anda ikutin gitu loh. Ya, kita ini mengatasi kayak mana kita keluar dari pinjaman online. Sekarang channel itu malah menawarkan pinjaman online ataupun judi online. Anda jangan ikuti. Ya. Jadi sama aja Anda keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya gitu loh. Kapan Anda mau selesai? Ya. Jadi saya tahu itu. Teman-teman semuanya menyampaikan kepada saya, duitnya tidak ada. Yang menjadi beban mental saat ini adalah cuman teroran dan iming-iming DC mau datang ke rumah.
Cuman itu kok, permasalahan Anda cuman itu, nggak ada yang lebih. Ya. Didasari kenapa Bang? Didasari karena tidak ada uang. Habis itu ditakuti karena DC datang ke rumah. Dua versi ini loh. Uang tidak ada, takut DC datang ke rumah. Dan di sini keegoisan mulai terjadi. Yang Anda takutkan adalah karena Anda melihat foto-foto yang ada di WA, seakan mereka sangar. Ketika mereka datang ke rumah Anda, mereka akan bertindak anarkis. Habis itu tetangga tahu karena mereka teriak-teriak. Itulah beban yang ada dalam pikiran Anda. Coba Anda sujud dan minta ampun sama Tuhan, pikiran Anda akan terbuka. Ya, setelah itu Anda nggak butuh jasa ini, jasa itu, jasa ini, jasa itu. Saya tidak pernah menampung satu iklan pinjol pun yang mereka ingin kerjasama sama saya. Bukan tidak ada, banyak. Ya, saya nggak mau. Saya komitmen. Ya, saya fokus pada komitmen saya. Bahwa saya tidak akan bekerja sama dengan pinjol ini. Ya, yang penting bagi saya adalah kayak mana pemulihan mental Anda ini. Ya, kayak mana orang yang sudah patah semangat ini bisa kembali semangat. Kayak mana orang yang sudah tidak mau bekerja ini bisa lagi bekerja. Kayak mana orang yang selalu berada dalam rumah murung, merenung atau kayak mana bisa keluar rumah tanpa ada beban. Itu tujuan saya. Ya. Karena kalau solusi hutang tetap bayar. Dan untuk membayar ini kita butuh bekerja, memulihkan pikiran kita supaya kita bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dan saat ini orang ini sudah berhenti dengan rasa takut, semangat mereka sudah hilang. Dan saya hadir memberikan semangat itu kembali kepada Anda. Bahwa gagal bayar pinjol tidak ada pidananya, tidak ada penjaranya. Apalagi yang mau Anda takuti. DC datang ke rumah Bang, silahkan. DC datang ke rumah, kalau uang Anda nggak ada juga tetap Anda akan menyampaikan duit saya belum ada. Nggak mungkin juga ketika DC datang ke rumah duit Anda tiba-tiba muncul. Ya, makanya dipertimbangkan dengan logika yang sangat matang gitu loh. Ya, saya nggak melarang Anda mau mengikuti channel manapun terserah. Selagi arahnya masih sama juga nggak ada masalah. Ya, sama kayak saya mau menuju ke Jakarta, bisa aja saya lewat di jalan lintas tengah, lintas timur, lintas selatan. Tujuan saya ke Jakarta, nggak ada masalah. Ya, tapi ini tujuan Anda ke Jakarta, malahnya Anda sampai ke Aceh atau ke Sabang sana, itu baru kejauhan gitu loh. Anda disuruh mutar malah balik. Ya, makanya carilah solusi. Meskipun banyak orang yang memberikan solusi yang ada di YouTube, cari yang paling tepat dengan hidup Anda. Ya. Jangan cari posisi amannya, jangan cari tempat berlindungnya, tapi kayak mana bisa memulihkan semangat Anda untuk menghadapi ini semuanya. Ya. Supaya apa? Supaya Anda tidak mudah tergiur dan tidak mudah masuk ke dalam jebakan-jebakan orang-orang yang memanfaatkan diri Anda. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan ada lagi yang menyampaikan kepada saya, Bang, benar nggak Bang? Pinjol akan tutup 2022. Ini konten hot gitu loh. Orang mengejar view. Dia hanya sebatas konten. Dia hanya sebatas menyampaikan kemungkinan besar. Ya, karena mengingat, kalau saya menyampaikan, saya itu setiap akhir tahun selalu itu ada 3 video per akhir tahun saya selalu menyampaikan 2021 pinjol akan tutup. Ya, 2020 pinjol akan habis. Kenapa? Kalau seandainya semuanya serentak untuk tidak membayar dan berhenti meminjam. Baru bisa. Tapi kenyataannya di belakang itu apa? Orang masih banyak meminjam. Orang masih banyak diam-diam memperpanjang dan mencicil. Mustahil pinjol akan hilang. Mustahil pinjol akan musnah. Jadi konten-konten yang seperti itu, Anda jangan lihat judulnya, Anda jangan lihat thumbnailnya, tapi masuk ke dalam itu. Mereka bilangin pinjol akan hilang 2022, Anda masuk dan Anda dengarin. Kayak mana ini? Apa yang mereka sampaikan? Ya, palingan mereka menyampaikan, pasti mereka mempunyai satu alasan sendiri kenapa mereka membuat konten seperti itu. Ya, atau mereka memprediksi, atau mereka sedang berumpama, kan bisa aja gitu. Tapi bukan berarti itu fakta yang sebenarnya. Ya, kita boleh lihat 2022 pinjol makin banyak gitu loh, bukan berkurang, makin banyak teman-teman semuanya. Dan pinjol ini nanti ketika ada pemilu, ya, Anda tungguin ketika ada pemilu, itu akan muncul orang-orang yang akan menjadi pahlawan kesiangan. Itu baru benar gitu loh. Dan di sini orang akan berpolitik semuanya kayak mana menarik simpati masyarakat. Ya, walaupun detik-detik ini masyarakat sudah membutuhkan solusi dan memang ada orang yang mempayungi hal semua ini. Tapi ini belum terjadi loh. Tunggu 2024 nanti atau menjelang 2024 atau di pertengahan 2022
2023, 2024 mereka mencalonkan diri. Itu akan ada pahlawan-pahlawan kesiangan yang mengangkat tema-tema tentang pinjaman online untuk menarik simpati masyarakat supaya coblos nomor sekian gitu loh. Itu politiknya. Ya, makanya saya selalu bilangin, hari ini kita persimpel aja persetan dengan teroran, persetan dengan ancaman, silahkan mereka juga datang juga nggak ada masalah. Mereka meneror kita juga nggak ada masalah. Hari ini kalau ada uang bayarkan. Kalau tidak ada uang tantang semuanya, terserah. Mereka mau datang silahkan, ini alamat saya. Ngapain kita juga panik-panik kan? Hidup sudah susah loh, jangan dibuat susah. Jadi mau senang mau susah itu tergantung dari pola pikir Anda kalau menghadapi pinjaman online. Ya, jadi nggak usah masuk mau jasa ini jasa itu, nggak usah gitu loh. Ya, yang penting kita ini dari diri sendiri. Tanya ke diri Anda tidak membayar ini karena uang Anda tidak ada, terus ngapain lagi Anda masuk jasa ini jasa itu? Ya, tolong ini teman-teman semuanya, tolong dikondisikan. Saya bukannya kayak mana ya, tapi tergantung dari diri Anda juga. Sejauh Anda ikhlas untuk mengeluarkan dana Anda dengan hal seperti itu, ya saya juga nggak bisa larang dong. Sama kayak orang, dia masih punya uang, terus saya sampaikan jangan bayar pinjol. Mustahil saya bisa menghentikan mereka. Kenapa? Karena masih ada uang mereka. Ya, dia baru sadarnya kapan bang? Setelah uang dia tidak ada. Ya, uang telah Anda kasih untuk jasa ini, permasalahan tidak selesai, baru penyesalan baru muncul. Kenapa harus dibayarkan gitu loh? Mendingan saya jajanin, mendingan saya fokus untuk bertahan hidup. Pertimbangkanlah dengan matang. Ya, saya ini memang tidak buka-buka dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, karena saya memang nggak ada waktu untuk misalnya mau ngajui belajar sama saya, Anda mau ikut dengan saya atau misalnya gabung di grup saya, saya nggak punya itu. Ya, yang saya punya cuman grup Facebook aja. Anda mau komunikasi silahkan gratis. Anda mau lihat video saya silahkan gratis. Anda mau bergabung Instagram saya gratis. Saat ini Anda mau konsultasi dengan tim saya via WA memang masih saya tutup. Ya, nanti suatu saat kalau saya rasa ini sudah tepat, saya akan munculkan lagi untuk WA itu, silahkan. Ya, saya akan pelajari dulu persi apa sih yang dibutuhkan oleh debitur ini, sehingga kenapa makin kesini makin banyak. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda semuanya. Ya, dan ingat kalau untuk gagal bayar kenali persinya. Dan untuk sebatas teroran, intimidasi itu nggak ada masalah. Saya bilangin, daripada Anda capek-capek tutup aja ini. Ini akses mereka loh, kekuatan mereka ada di sini. Ya, kalau untuk kunjungan ke rumah tidak semuanya Anda akan dikunjungi. Tidak semua daerah DC itu akan ada, dan tidak semua daerah mereka akan berani datang. Ya, tapi putuslah komunikasinya, tenangkanlah pikiran Anda.